Ketemu lagi dengan saya Yohanes Dwi Putra. Kita sudah masukin pertemuan ketiga atau modul ketiga. Hari ini kita akan belajar tentang keamanan akun saat berjualan di Bukalapak ataupun saat berjualan di marketplace manapun ataupun berjualan dimanapun, di online manapun ya. Oke, kita akan bahas keamanan akun di Bukalapak. Sebenarnya dari Bukalapak sendiri itu aman. Nah, tidak amannya nanti kita akan bahas, biasanya karena kelalaian kita. Ya. Kenapa kok Bukalapak itu aman? Yang pertama, daftar kita menggunakan nomor handphone, satu nomor handphone untuk satu toko, satu email untuk satu toko. Jadi tidak bisa di double. Ya. Kemudian kita juga verifikasi KTP. Ya. Terus kemudian kita juga memasukkan nomor rekening untuk pencairannya. Nah, itu memverifikasi sekaligus menjaga keamanan dari akun kita. Yang kedua adalah kita menggunakan email dan kita perlu aktifkan 2 faktor autentifikasi. Ya, untuk apa? Kalau misalnya misalnya bobol di satu, maka perlu kirim kode OTP. Nah, kalau kode OTP kan terkirimnya di kita, bukan di orang lain, maka akun kita nggak akan bisa terbobol oleh orang lain. Nah, ada OTP. OTP itu seperti kode. Setiap kali kita mengaktifkan meminta pencairan dana atau apapun, mesti kode OTP itu kalau kita aktifkan 2 faktor autentifikasinya, kode OTP akan dikirimkan dan itu berlaku cuman saat itu juga, cuman saat itu aja. Nah, Bukalapak juga menjamin keamanan kalau transaksinya melalui sistem Bukalapak. Jadi, kalau transaksi kita menggunakan Bukalapak, jangan mau untuk keluar pembayarannya dan lain sebagainya keluar dari lapak. Nanti ada beberapa penipuan-penipuan yang mengarahkan kita ke situ, ya. Dan juga di Bukalapak itu customer service-nya 24 jam, bisa banyak channelnya, bisa menggunakan email, bisa menggunakan chat live dan lain sebagainya. Juga media sosial juga ada. Jadi silakan dimanfaatkan. Jika terjadi kendala, jangan sungkan-sungkan, langsung aja di customer service. Oke, kita bahas dulu. Proses dari pembelian atau penjualan di Bukalapak itu seperti ini. Yang pertama adalah pembeli mencari barang di Bukalapak. Dia mencari barang, kemudian dia temukan, misalnya di lapak kita atau barang kita dari hasil pencarian. Setelah itu maka dia akan order, pembeli akan order melalui Bukalapak ke lapak kita. Setelah dia order, dia melakukan pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah tervalidasi dari sistem Bukalapak dan sistem pembayarannya, maka akan ada pemberitahuan bahwa valid untuk dilanjutkan. Nah, saat valid, maka Bukalapak memberitahu kepada kita, ini ada pembeli yang membeli barang di lapak kita. Maka kita mendapatkan notifikasi untuk mempersiapkan barangnya, untuk packing dan untuk mengirim. Setelah kita kirim, kita masukkan ke logistik partner, apakah menggunakan macam-macam logistiknya ya. Nah, kita perlu inputkan nomor trackingnya atau nomor resinya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan manual, kita ketikkan dari nomor resinya itu, atau scan, juga bisa langsung scan dari nomor resinya. Yang kedua adalah menggunakan resi otomatis. Kalau resi otomatis berarti kita yang tinggal menunjukkan kepada ekspedisinya ini resinya, maka dia akan tracking dengan sistem Bukalapak, terhubung dengan sistem Bukalapak. Nah, setelah tracking
setelah kita pack, kita kirim ke ekspedisi, kita menerima resi pengirimannya, maka akan dikirim oleh ekspedisi tersebut ke pembeli kita. Saat pembeli itu menerima, ada dua yang mereka bisa lakukan. Yang pertama adalah mereka tidak klik terima barang. Kalau mereka tidak klik terima barang, biasanya 2 kali 24 jam, itu secara sistem akan langsung mencairkan uang yang dibayarkan oleh pembeli kepada buka dompet kita. Nah, kita bisa mencairkan ke nomor rekening maupun ke Dana untuk saat ini. Nah, kalau pembeli klik konfirmasi bahwa saya sudah menerima, maka uang akan langsung dilanjutkan kepada Bukalapak kita atau buka dompet kita. Oke. Nah, untuk keamanan juga ini perlu kita perhatikan saat kita maju mendaftar, kita akan membaca syarat-syarat dan ketentuannya. Maka ada barang-barang yang tidak boleh dijual di Bukalapak. Ada beberapa, yaitu pertama narkotika, tidak boleh di Bukalapak. Ya. Barang-barang mistis itu juga tidak boleh. Segala jenis hewan hidup, binatang juga tidak boleh. Ya. Kalau makanannya boleh, ya. Makanan purnya, misalnya makanan ikan dalam bentuk palet dan lain sebagainya, pur dan lain sebagainya boleh. Nah, obat-obatan yang dikontrol oleh BPOM itu juga tidak boleh dijual di Bukalapak. Nah, ini yang biasanya banyak terjadi, menduplikasi barang-barang dengan membedakan nama-namanya. Jadi barangnya cuma satu, tapi diduplikasi dengan kata-kata yang berbeda, jadi 10, jadi 100, jadi 50, jadi 500. Jangan dilakukan. Oke, apa saja yang bisa kita lakukan untuk jaga keamanan akun? Yang pertama adalah kita buat password yang unik. Kita gunakan virtual account saat pembayarannya. Jadi pasti ke nomor kita, lapak kita. Terus kita sering-sering cairkan saldo pembayarannya dan ganti password secara berkala. Gunakan jaringan internet yang aman, jangan yang publik. Misalnya kalau bisa kita gunakan, kalau misalnya kita di luar ya, kita gunakan jaringan internet kita sendiri. Jangan ikut wifi yang publik, ya, apalagi yang tidak ada passwordnya, ya. Oke. Nah, biasanya kita dikirimin pemberitahuan dari Bukalapak, promosi atau tawaran-tawaran untuk membantu lapak kita, ya, ataupun tawaran gratis ongkos kirim dan lain sebagainya. Nah, kita perlu kenal akun-akun resmi di Bukalapak. Yang pertama adalah mail@noreply.bukalapak.com. Ya, itu adalah akun resmi Bukalapak. Yang kedua adalah info@newsletter.bukalapak.com. Yang ketiga @bukalapak.com, dan ada fitur chat akun dengan logo verifikasi akun Bukalapak seperti ini. Nah, dan contoh-contoh modus penipuan yang terjadi biasanya, yang pertama minta kontak atau screenshot di chat. Nah, biasanya bisa dari pembeli ataupun dari penjual. Nah, biasanya bisa Kak minta nomor WA-nya supaya lebih enak belinya atau kirimnya lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh, dilarang. Kenapa? Untuk menjaga keamanan kita. Ya, minta kontak, screenshot di chat. Yang kedua, biasanya kirim link phishing. Nah, link phishing ini biasanya memang banyak caranya, banyak ininya. Biasanya ada yang sekarang sudah canggih-canggih pakai nama, ada fitur ada tulisannya Bukalapak gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan, maka sebenarnya itu bukan mengarah kepada Bukalapak.
Jadi kalau misalnya ragu-ragu nggak usah diklik ya. Kalau memang ragu-ragu nggak usah diklik. Nah, kalau misalnya ragu-ragu gimana? Tanya kepada orang-orang atau tanya kepada teman-teman komunitas. Silakan nanti tanyakan. Ya, makanya penting sekali bergabung di komunitas Bukalapak. Nah, banyak sekali kalau yang di chat itu biasanya menggunakan misalnya info official, tim polisi, tapi tidak ada kode apapun ya, tidak ada kode apapun untuk menandai bahwa itu akun yang verifikasi dari tim Bukalapak. Nah, ini adalah akun yang terverifikasi. Ini memang akun admin asli dari Bukalapak. Ya, ini perlu kita perhatikan. Apa saja biasanya chattingnya dari pelapak yang nakal itu atau orang-orang yang pingin menghack lapak kita, biasanya dengan selamat Anda mendapatkan hadiah, itu satu. Kedua misalnya awas akun Anda penipuan, nah itu hati-hati ya. Awas misalnya lapak Anda akan di-freeze kalau tidak melakukan verifikasi melalui link ini. Nah itu hati-hati. Nah kalau misalnya ragu-ragu, jangan hubungin kemanapun, langsung hubungin ke Buka Bantuan Bukalapak melalui chat live atau bisa ke media sosial DM pribadi. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu tentang keamanan Bukalapak akun kita. Supaya akun kita tetap aman, maka kita harus perhatikan hal-hal yang tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.